Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Utara. Dengan saya Edward dari SMP Negeri 2 Kota Bumi sebagai pengamat atau observer. Dan saya Wiwi Widayati dari SDN 02 Kota Alam sebagai coach. Dan saya Septiana dari SMK Negeri 1 Kota Bumi sebagai kucing. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Pak Edward. Bagaimana kabarnya Bu Wiwi pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Edward. Alhamdulillah, luar biasa ya. Baik Bu Wiwi, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bu Wiwi nantinya dengan si kucing. Namun sebelum Ibu Wiwi melakukan coaching atau percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti. Nah, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah harapan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seseorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses aktif dan memaksimalkan potensi ya Bu Wiwi ya. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari kucing yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah kucing, Ibu juga jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu kucing nanti gimana. Bisa dipahami ya Bu ya? Bisa Pak. Baik Ibu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses kucingnya ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Boleh Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama ini Ibu, kira-kira kompetensi kucing yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Baik Pak, di sini dalam proses coaching ini ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Baik, luar biasa ya Bu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dari kedua kompetensi ini Ibu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Ya, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif Pak, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti kunci yang dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan beliau, begitu Pak. Baik, memang mendengarkan secara aktif ini adalah salah satu kunci ya Bu ya, agar kita bisa menggali banyak hal dari seorang kucing nantinya. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator pencapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Ya. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kucing sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari si kucing nanti ya, bisa tergali dengan sangat maksimal ya Ibu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses pencapaian nantinya. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan. Dan selebihnya setelah ini silahkan Ibu memulai percakapan dengan kucingnya. Dan saya berharap
Semoga prosesnya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang Ibu sudah tentukan tadi. Baik Pak. Sudah siap ya? Siapa? Silakan dimulai proses coachingnya Bu. Assalamualaikum Bu Sep. Waalaikumsalam Bu Tini. Apa kabar hari ini Bu Sep? Alhamdulillah sehat, tapi masih ada pikiran Bu. Oh gitu. Ada yang dipikirkan begitu ya? Iya Ibu. Baik, kira-kira apa sih pikiran-pikiran yang mengganggu di benak Ibu? Nih kalau boleh tahu. Gini Bu, saya akan ceritakan saja ya Bu. Iya. Saya punya anak didik di kelas 7C Bu. Dia akhir-akhir ini beberapa kali tidak ikut pelajaran saya. Ketika saya tanya teman-temannya, Bara masuk? Masuk Bu. Tapi pas pelajaran saya, si Bara ini tidak masuk kelas Ibu. Oh baik, jadi tujuan pembahasan kita kali ini Ibu ingin membahas perihal satu anak didik ya, yang ketika pelajaran Ibu tiba-tiba menghilang, seperti itu Bu? Iya Ibu. Waduh, sakit sekali ya anak ini Bu. Gini Bu, kira-kira nih menurut Ibu sendiri dari hasil pantauan Ibu atau hasil asumsi Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan si anak ini tiba-tiba nggak ada atau tidak hadir di jam pelajaran ini? Iya, jadi ketika saya tanya temannya juga tidak tahu alasannya anak ini apa gitu. Terus besoknya saya ketemu dengan anak ini, saya tanya gitu, kenapa kok kamu tidak ikut pelajaran saya gitu. Anak ini tidak mau menjawab Bu, dia diam ya, pokoknya gitulah Bu, jawaban seperti itu. Terus saya juga bingung ya gimana menyelesaikannya, ditanya tidak mau jawab gitu ya Bu ya. Teman-temannya juga tidak tahu. Nah ini yang buat beban pikiran saya Ibu. Oh iya, mungkin ya Bu, ada penyebab lain yang Ibu ketahui dari pihak lain atau dari guru lain gitu Bu. Gimana untuk mengetahui penyebab masalah yang sedang terjadi ini? Iya, saya tanya-tanya sama teman gitu ya Bu, guru lain ketika ngobrol-ngobrol di ruang guru gitu. Ketika saya tanya, ini anak waktu pelajaran saya kok sudah berapa kali nggak ikut akhir-akhir ini ya Bu ya. Ada guru menjawab, kalau pas pelajaran saya si Bara ini ikut pelajarannya gitu Bu. Pelajaran apa itu Bu yang dia ikut terus itu? Pelajaran olahraga Bu. Oh oke, olahraga ya. Jadi teman saya itu, guru olahraga itu bilang bahwa Bara ini aktif kalau pelajaran olahraga Bu. Kemarin sempat mewakili sekolah untuk lomba futsal malah Bu. Oh begitu ya. Berarti ada yang aneh ya? Iya Bu. Pelajaran penjas dia aktif, di pelajaran Ibu dia kurang aktif. Kalau menurut Ibu sendiri ini ya, anak kok tiba-tiba aktifnya di penjas, kok di pelajaran Ibu dia tidak aktif? Bagaimana bisa seperti itu Bu kira-kira? Ya mungkin dia suka olahraga Bu, atau mungkin dia sukanya pelajaran yang sering bergerak gitu ya Bu ya, banyak bergerak gitu di luar kelas gitu Bu. Kalau matematika ini kan banyak mikir Bu daripada bergerak gitu. Kalau olahraga kan di lapangan, lari-lari dan banyak bergerak lah Bu gitu. Begitu ya. Mungkin. Berarti ini penyebabnya berhubungan dengan strategi pembelajaran begitu ya Bu? Iya Bu, jadi bisa jadi ya Bu ya. Baik, karena penyebabnya kan kita sudah dapat nih ya Bu ya. Kata kuncinya minat. Berarti dia perihal cara guru ketika mengajar ini Bu. Nah kira-kira nih, kalau dilihat dari penyebab permasalahannya, itu rencana apa nih atau solusi apa yang sudah ada di benak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya mungkin nanti saya buat strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, bagus itu Bu. Jadi anak ini kan suka yang banyak yang bergerak ya Bu ya. Jadi bisa jadi anak ini termasuk gaya belajarnya kinestetik. Jadi mungkin di dalam pembelajaran saya berikan sebuah proses atau konten pembelajaran yang menghasilkan jenis produknya itu yang mencakup gaya belajarnya kinestetik Bu.
Mungkin dengan praktek atau mungkin dengan pembelajaran sekali-kali di luar kelas atau di lapangan, seperti itu mungkin Bu. Oh baik, itu solusi yang tepat ya Bu ya, karena memang solusi itu untuk mewadahi segala kebutuhan dan kodrat anak-anak kita Bu, yang notabene kodrat anak itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Nah, memberikan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan itu juga sesuai dengan era Merdeka Belajar yang sekarang sedang digaungkan Bu ya. Iya. Bagus sekali Bu. Namun begini Bu, dalam memberhasilkan strategi Ibu juga butuh sebuah komitmen ya. Nah, dukungan dan banyak hal yang ini kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu rencanakan itu bisa benar-benar berhasil nih. Nah, pada anak ini ya Bu ya, dan itu juga akan berkelanjutan bukan hanya untuk anak ini, tapi juga untuk anak-anak yang lain, karena itu kan untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi lagi hal yang serupa. Iya. Jadi nanti insya Allah setelah ini saya akan langsung menyusun RPP mungkin ya Bu ya, yang berdiferensiasi, yang mana dapat mencakup gaya belajar yang kinestetik gitu ya Bu. Jadi setelah ini nanti mungkin saya browsing Bu, pembelajaran yang berdiferensiasi juga mungkin saya lihat di YouTube atau mungkin ikut-ikut webinar gitu Bu. Atau bisa jadi saya juga bertanya dengan teman saya yang sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sehingga nanti ketika saya melaksanakan di sekolahan ini Bu, mungkin sekolah yang satu dengan sekolahan yang lain mungkin beda ya Bu ya. Tapi kalau rekan sejawat yang satu sekolahan yang pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi kemudian berhasil, maka mungkin tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi terkait komitmen yang sudah Ibu tawarkan tadi ya, saya berharap bisa terlaksana dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Nah, ini terkait tindak lanjut ini Bu ya. Misalnya nih mungkin dari komitmen Ibu ada yang lost target atau tidak sesuai dengan target. Nah, tindak lanjut seperti apa nih yang akan Ibu lakukan? Ya, mungkin akan koordinasi dengan wali kelas gitu Bu. Atau misalnya anak tersebut saya sudah buatkan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi ternyata anak ini mungkin belum ada perubahan Bu, maka nanti saya akan koordinasi dengan wali kelas dan guru BK, bahkan nantinya bisa ke kepala sekolah gitu. Ya, memang dukungan dari berbagai pihak itu kita perlukan ya Bu ya. Kolaborasi dari berbagai pihak juga sangat penting untuk menunjang kita sebagai guru, karena di sana juga ada wali kelas, BK dan kepala sekolah. Nah, untuk menunjang aktivitas kita. Nah, Ibu, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang awalnya datang kepada saya menyampaikan unit-unitnya begitu ya, dan sudah disampaikan unit-unitnya, ada siswa yang kurang aktif begitu ya Bu ya. Nah, dan Ibu sudah temukan nih solusinya. Kira-kira bagaimana menurut Ibu setelah kita berbincang ini, bagaimana perasaan Ibu, atau adakah perasaan lega atau bagaimana? Wah, lega Bu, banyak pencerahan buat saya. Jadi saya merasa beban pikiran saya itu banyak berkurang gitu Bu. Tinggal nanti saya dalam pelaksanaannya mungkin saya akan lebih baik lagi. Jadi saya nggak kepikiran lagi kalau ada anak yang nggak ikut pelajaran saya di kelas gitu Bu ya. Setelah ini saya akan menerapkan apa yang sudah saya rencanakan. Harapan saya agar supaya anak tersebut bisa kembali ikut pelajaran saya, yaitu pelajaran matematika. Amin ya Bu ya. Saya doakan semoga proses Ibu nanti bisa berjalan lancar Ibu ya. Dan saya juga berterima kasih nih kepada Ibu karena sudah percaya kepada saya untuk berbagi cerita kepada saya Ibu. Iya Bu. Saya juga terima kasih Bu Wiwi sudah ditemani ngobrol hari ini. Saya dapat solusi dari percakapan kita hari ini Bu ya. Jadi beban saya sudah jauh berkurang ini Bu. Ibarat sudah banyak yang runtuh dari kepala saya ini Bu. Alhamdulillah ya Bu. Itu memang menjadi tujuan obrolan kita Bu. Nah, saya harap nanti Ibu tetap ngobrol lagi dengan saya nih, menyampaikan bagaimana anak tersebut
apakah sudah ada perubahan ya. Saya tunggu ya Bu ya, nanti kita cerita-cerita kembali tindak lanjutnya seperti apa. Iya Bu, siap Bu. Bagaimana sekarang, ada yang ingin disampaikan lagi Ibu? Cukup? Ya mungkin cukup dulu lah ya Bu ya. Mungkin nanti kalau saya sudah melaksanakan ternyata saya kemudian hasilnya tidak hasilnya seperti apa, nanti kita bincang-bincang lagi ya Bu ya. Siap-siap Ibu ya, siap ya. Nanti semoga apa yang rencanakan lancar, sukses, dan juga bisa memberikan pelajaran yang menuntun bagi setiap siswa. Terima kasih Ibu Septi, semoga hari ini menjadi hari yang berbahagia. Saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan yang Ibu lakukan dengan kucing tadi ya. Nah, terkait proses kucingnya tadi, ini sudah ada beberapa catatan Bu yang saya catat. Namun sebelum saya sampaikan ke Ibu, ada beberapa pertanyaan dulu yang ingin saya tanyakan ke Ibu terlebih dahulu, boleh ya? Boleh Pak. Nah, ini yang pertama nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan kucing tadi, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses kucing Ibu tadi? Iya Pak, untuk yang sudah saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi benar. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya ya Bu ya. Nah, di situ Ibu memang sudah memberikan semua prinsip, yaitu sebagai prinsip kemitraan, terus melakukan prinsip proses kreatif, terus juga melakukan proses memberikan pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari si kucing tadi ya. Sudah memberikan potensi ini sesuai dengan inti di prasupervisi tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi di pertama ya, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu juga sudah terlaksana. Dari catatan yang sudah saya catat ini juga sudah terlaksana Ibu. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu memulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah secara umum dari gambaran saya tadi, Ibu sudah melaksanakan proses kucing dengan baik, luar biasa Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bu. Jadi berdasarkan hasil kucing tadi itu, Ibu kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses kucing tadi apa Bu? Yang ingin saya kembangkan berikutnya adalah kehadiran penuh atau present Pak. Baik Ibu, kehadiran penuh dan atau present ya. Kehadiran penuh atau present ya yang menjadi harapan Ibu ke depannya. Saya berharap semoga teknik ini agar segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu supaya lebih tajam lagi ketika melakukan pertanyaan dalam kucing. Dan jangan lupa Ibu tetap melakukan kucing dengan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Edward. Waalaikumsalam Bu Sep. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak nanti akan melakukan proses koci ya Pak ya hari ini ya Pak? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses koci ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh Bu. Ya, nanti pada saat koci, antara koci dan juga coaching ya akan saya amati dan saya nilai dengan sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Pak. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga akan mendengar respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Bapak akan sampaikan. Ya Pak ya, dan jangan lupa ya Pak ya, yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya
ada kemitraan oleh kemitraan ya Pak ya, dalam proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan Pak. Boleh Pak? Boleh Bu, boleh. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini Bu, yang pastinya kompetensi intinya itu Bu, yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya Pak ya? Iya Bu, benar Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh, ataupun kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, terus satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Iya, iya Pak. Di antaranya ketiganya kira-kira mana Pak yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan dalam observasi yang lebih spesifiknya gitu Pak ya? Yang ingin saya kembangkan itu Bu, yaitu mendengarkan secara aktif ya Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach juga Bu. Iya. Baik, jadi ada 2 ya Pak ya yang akan Bapak kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaian apa yang akan Bapak lihat di sini? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini Bu, yang akan saya lakukan adalah saya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang coaching tersebut dapat tahu cara menyelesaikan permasalahannya Bu, dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Oh iya. Jadi Bapak, indikator pencapaian yang Bapak yang pada saat ini coaching yang Bapak temukan gitu, yang menemukan sendiri solusinya, masalahnya ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Silakan itu Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Ya Bu. Ya. Silakan Bapak lakukan proses coachingnya Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Edward. Waalaikumsalam Bu Iwi. Apa kabar Bu Iwi? Ada yang bisa saya bantu Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Edward. Ini Pak Edward, saya bisa minta waktunya sebentar ya Pak Edward? Ada sedikit yang ingin saya curhatkan Pak tentang masalah pembelajaran yang saya hadapi di kelas. Ya Bu Iwi, silakan Bu Iwi. Kebetulan saya lagi jam kosong nih Bu Iwi. Apa yang ingin Bu Iwi sampaikan, yang Bu Iwi ceritakan kepada saya? Ya, jadi begini Pak Edward, saya tuh merasa ada beberapa siswa saya yang motivasi belajarnya itu rendah Pak saat jam pelajaran saya di kelas. Bisa diceritakan Bu, indikasi rendahnya motivasi belajar itu kira-kira seperti apa Bu? Ya Pak, jadi begini Pak, pas pembelajaran saya di kelas itu ada beberapa siswa yang sepertinya malas-malasan Pak. Ada yang tidur-tiduran di meja, kemudian ada yang tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Kemudian saat saya berikan tugas, mereka juga hanya sekedar mengumpulkan Pak. Jadi mengerjakannya itu asal-asalan. Oh begitu ya Bu. Jadi ada yang malas-malasan mengumpulkan tugas seadanya, ya kan ya? Ada yang tidak memperhatikan waktu Ibu menjelaskan, gitu ya Bu ya? Ya betul sekali Pak Edward. Jadi menurut Bu Wiwi itu kondisi ideal dari siswa dengan motivasi belajar yang baik itu seperti apa Bu? Ya menurut saya Pak, pertama ya adalah siswa itu memberikan fokus penuh Pak pada kegiatan pembelajaran. Kemudian itu siswa terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu Baik Pak. Ibu, jadi bisa kita simpulkan kondisi ideal dari siswa yang memiliki motivasi belajar yang baik itu adalah yang fokus ya Bu ya, yang bisa fokusnya penuh di kelas, terus terlibat aktif dalam pembelajaran,
Terus serta juga mengerjakan tugas yang Ibu berikan dengan penuh tanggung jawab ya Bu ya. Tidak asal-asalan sekedar mengumpulkan tugas saja, betul begitu Bu? Betul sekali Pak Edward. Oh, kalau bisa Bu Uwi, nilai dengan skala 1 sampai 10 untuk kondisi siswa yang sangat rendah tadi, yang sangat rendah motivasinya tadi ya Bu ya. Untuk kondisi itu siswa yang kondisinya sangat tinggi, terus keadaan motivasi siswa Bu Wiwi ya tadi ya, Bu Wiwi ini kalau kita kasih skala ada angka berapa itu Bu kira-kira Bu? Mungkin masih di skala angka 5 Pak. Oh, masih angka 5 ya Bu ya. Jadi harapan Bu Wiwi itu bisa berada di angka berapa Bu? Harapan saya sih bisa di angka 8 Pak Edward. Oh, sampai di angka 8 ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu Wiwi melihat kemungkinan itu bisa tercapai? Apa yang bisa Bu Wiwi lakukan? Sebenarnya sangat mungkin sih Pak ya. Caranya mungkin bisa saya mulai dengan memvariasikan media dan kegiatan pembelajaran saya. Kemudian mungkin mereka tidur-tiduran itu karena mereka bosan Pak dan tidak tertarik dengan media yang saya gunakan. Kemudian selain itu saya juga akan mencoba merancang pembelajaran yang mampu mengaktifkan peran semua siswa Pak. Dan terakhir saya akan memvariasikan tagihan dan waktu pengumpulan untuk penugasan sesuai dengan minat siswa dan kesepakatan. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi menurut Bu Wiwi ada 3 hal yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar kita di ya Bu ya. Kira-kira yang mana yang paling bisa Ibu Wiwi lakukan dalam waktu dekat ini Bu? Sepertinya yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah memvariasikan media dan kegiatan pembelajaran Pak. Itu adalah hal yang penting mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini karena untuk penugasan menurut saya itu membutuhkan pemikiran dan waktu yang lebih dalam merancang. Kapan Bu kira-kira akan Ibu mulai? Sepertinya untuk materi di pembelajaran berikutnya ini ada di minggu depan. Wah, luar biasa ya Bu ya. Langsung dipraktekkan ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa Bu yang bisa membantu Ibu Wiwi untuk merancang media dan kegiatan pembelajaran yang variatif tadi Bu? Sepertinya sih Bu Rizkia ya Pak bisa membantu saya karena beliau pandai memanfaatkan IT, kemudian untuk pembelajaran seperti aplikasi Canva, Quizzes dan lain-lain Pak. Oke Ibu, nanti kalau begitu ya Bu ya bisa menemui Bu Rizkia tuh dan mengutarakan rencana yang sudah Bu Wiwi rancang sehingga bisa bersama-sama dengan Bu Rizkia berkolaborasi untuk memecahkan masalah ini ya Bu ya. Ya baik Pak Edward, saya akan mencoba segera menemui Rizkia. Baiklah kalau begitu Bu Wiwi, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, mulai dari awal tadi sampai barusan kita lakukan percakapan, kira-kira apa Bu yang Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi dari awal sampai sekarang ini Bu? Ya. Setelah percakapan kita hari ini Pak, saya akhirnya itu bisa menemukan solusi Pak atas permasalahan yang tengah saya hadapi terkait rendahnya motivasi belajar siswa saya. Kemudian saya akan mulai dengan memvariasikan media dan kegiatan pembelajaran saya Pak. Selain itu saya juga akan mencoba untuk merancang pembelajaran Pak yang mampu mengaktifkan peran siswa-siswa saya. Nah, dan terakhir juga saya akan memvariasikan tagihan Pak, tagihan dan waktu pengumpulan untuk penugasan sesuai dengan minat siswa dan kesepakatan siswa. Untuk mendukung rencana saya tersebut, saya akan berkolaborasi dengan Bu Rizkia sebagai rekan sejawat saya yang memiliki kemampuan IT yang mumpuni di bidangnya. Baik Bu Wiwi, luar biasa ya Bu ya. Semoga rencana Ibu Wiwi ini dapat berjalan dengan baik dan permasalahan yang Ibu Wiwi hadapi dapat teratasi, ditemukan solusi harapan-harapan yang sudah Ibu Wiwi sampaikan sebelumnya, ya kan ya? Nah, saya tunggu cerita-cerita berikutnya ya Bu ya di minggu depan setelah Ibu melaksanakan rencana Ibu tadi. Ya baik Pak Edward, saya berterima kasih banyak nih Pak Edward atas waktunya.
Mungkin saya akan segera melaksanakan aksi saya tadi dengan secepatnya. Baik Bu Wiwi, terima kasih. Terima kasih Pak Edward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan? Apakah sudah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah benar Bu. Tadi berjalan dengan baik Bu, dengan lancar. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Iya, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi selama coaching? Iya Bu, baik Bu. Saya sudah melakukannya dengan sesuai dengan alur Tirta ya Bu, yaitu dimulai dengan menanyakan tujuan utamanya, lanjut identifikasi, kemudian rencana-rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga saya menggali potensi Bu dari si kucinya tersebut untuk apa ya Bu ya, agar si kuci dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu Bu. Iya. Jadi Bapak sudah berhasil ya Pak ya? Ya Bu, sudah berhasil melakukan proses kucing sesuai dengan alur Tirta. Nah, tadi sudah sesuai ya Pak ya dengan apa yang tadi saya amati, juga dengan ada beberapa catatan ya Pak ya. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching ya Pak ya, sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bapak sudah berhasil untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan Ibu ya, sudah fokus terhadap coaching. Harusnya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak juga yang tadi akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa ya Pak ya, apa tadi yang disampaikan oleh Ibu sudah memberikan proses kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, ada satu lagi Pak yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Ya Bu, boleh Bu. Iya. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang akan Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan di kedepannya itu ya Bu ya, saya ingin mendalami memahami alur Tirta lagi Bu. Nah, untuk melakukan coaching, jadi supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Iya, baik Pak, luar biasa Pak ya. Akan mendalami 3 alur lagi, yaitu alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Dan saya akhiri sampai di sini Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya, atas kesempatannya ya Pak ya. Iya. Sampai jumpa lagi di lain waktu Pak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Pak Edward. Mari bergerak bersama guru. Assalamualaikum Ibu Septi. Waalaikumsalam Wiwi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Septi? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Septi. Nah, nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Iya Bu. Oke, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Bu? Boleh Bu. Ya, nanti
pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah kemudian juga apakah Ibu nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coachee. Nah nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari si coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, yang harus Ibu lakukan adalah menyesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan Bu. Boleh Bu? Nah untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti, ya Bu ya. Coachingnya ya Bu ya, dalam coachingnya ya Bu ya. Yang pertama mungkin tentang kehadiran penuh. Ya. Yang kedua mendengarkan aktif. Ya. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya di sini. Iya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh ataupun kemudian kedua saya dapat mendengarkan aktif dan satu lagi Bu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Ya. Jadi di antara ketiga kompetensi ini kira-kira mana nih yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik ya, atau yang ingin Ibu lakukan di observasi nanti yang lebih spesifiknya yang mana? Ya, yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengar aktif ya Bu. Ya, yang kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya Bu ya. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifiknya ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah kira-kira nih Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Dalam ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini Bu, yang akan saya lakukan, saya ingin mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching tersebut, yang dapat tahu cara bagaimana menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya Bu. Ya, baik. Jadi Ibu, indikator pencapaiannya adalah pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Nah baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Bu. Oke Ibu, silakan Ibu lakukan proses coachingnya ya Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sep. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Katanya mau ada yang dibicarakan ya Pak? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Iya Bu, gini Bu. Saya ini sebenarnya ada yang mau saya sampaikan Bu. Saya mau cerita pada Ibu ini berkaitan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini Bu. Setelah saya amati di sekolah ini, cara pembelajaran di sekolah ini rata-rata masih monoton Bu. Pembelajaran masih dengan metode yang lama, metode konvensional. Nah, yaitu dengan ceramah rata-rata Bu gitu. Jadi terkadang membuat siswa-siswa juga merasa bosan Bu dengan metode pembelajaran seperti itu. Jadi saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif lah Bu. Kira-kira jadi apa ya Bu ya? Tidak memungkinkan lah kita mengikuti perkembangan zaman sekarang ini Bu. Jadi perkembangan teknologi itu sudah sangat tepat sekali kita jadikan sebagai alat perubahan kita Bu. Jadi sebagai guru kita juga harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Baik Pak,
ingin menyampaikan materi lebih variatif ya Pak ya, kira-kira ya. Iya betul. Setelah kita berbincang-bincang kurang lebihnya 15 sampai 20 menit ini, apa sih Pak harapan Bapak? Ya saya sih yang saya harapkan Bu, saya ingin mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah ini Bu, supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya, seperti itu Bu kira-kira. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Pak ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa ya Pak? Mungkin jadi perubahan dalam metode atau model dalam media pembelajarannya Pak? Ya kira-kira yang lebih bervariatif lah Bu. Misalnya nih dengan menggunakan metode-metode yang sekarang ini Bu ya, yang lagi marak nih, aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, terus tidak jauh-jauh dari presentasi Bu dengan menggunakan PowerPoint, itu sudah cukup bagus Bu. Ya seperti itulah Bu kira-kira. Baik, jadi intinya di sini ingin menyampaikan materi lebih bervariatif sepertinya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya itu ada kondisi yang idealnya gitu ya Pak, ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa ya Pak? Kira-kira masih di level 6 lah Bu ya. Kira-kira di level 6 itu, karena di sekolah ini juga masih banyak guru-guru senior Bu yang masih menggunakan metode lama tersebut Bu, metode konvensional, masih menggunakan sistem ceramah dalam itu rata-rata. Masih di seperti baik ya Pak, jadi masih di level 6 ya Pak. Iya. Itu saat ini ya kira-kira pada saat musim ini adanya perubahan nanti ya Pak ya. Ingin menjadi level berapa Pak? Saya sih inginnya nggak muluk-muluk Bu, sampai di level 7 aja lah Bu ya, itu juga sudah baik Bu. Ingat tadi itu Bu, guru-guru kita masih banyak guru-guru senior di sekolah ini. Oh gitu ya. Jadi Bapak menginginkan ke level 7 ya Pak ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut kira-kira Bapak ada ide atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru Bapak di sekolah ini? Iya Ibu, sebenarnya itu masih dalam pikiran saya Bu. Apa mungkin saya akan membuat sistem seperti pendampingan lah ya Bu ya, pendampingan atau mentoring gitu loh Bu. Ya kepada teman-teman guru sejawat kita di sekolah-sekolah ini, mungkin kalau nggak bisa sekaligus mungkin secara bergiliran gitu Bu. Oh, seperti itu, baik ya. Jadi Pak berencana akan mengadakan mentoring ya Pak ya? Iya betul Bu. Nggak tahu ya, pendampingan secara individu lah Bu, kalau tidak memungkinkan juga kita untuk apa secara bergiliran. Adakah lagi strategi lain selain mengadakan strategi lain dalam menggunakan mentoring itu Pak? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu Bu kepada kepala sekolah terlebih dahulu, mungkin ya Bu, untuk membuat workshop terlebih dahulu, atau IHT, pelatihan-pelatihan gitu Bu tentang media pembelajaran di sekolah, mungkin itu terlebih dahulu Bu. Jadi pilihannya dua ya Pak ya. Ya mau melakukan mentoring atau berkonsultasi dulu ke kepala sekolah ya, betul, untuk Bu. membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah ini yang mana Pak? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring gitu Bu, yang kayaknya lebih tepat digunakannya Bu ya. Mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti, atau dengan kata istilah kebanyakan gurunya masih gaptek lah gitu ya Bu ya, karena usia mereka kan sudah senior-senior tuh Bu. Misalkan untuk workshop itu juga kalau waktu itu membutuhkan biaya, lebih banyak membutuhkan narasumber gitu kan yang tepat, juga waktu yang membutuhkan lebih lama juga Bu, waktu yang kita butuhkan itu Bu kira-kira. Iya. Jadi baik. Jadi intinya lebih memilih metode mentoring ya Pak ya dibandingkan dengan workshop. Iya Bu. Untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya Pak? Mungkin secepatnya Bu. Secepatnya ya mungkin minggu-minggu depan inilah.
saya akan memulai sama mentoring pada rekan-rekan guru secara berturut-turut, secara bergilir mungkin ya Bu ya. Iya, dari minggu depan ya Pak ya rencananya Iya, akan betul. melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah yang nanti akan membantu Bapak dalam pelaksanaannya Pak? Ada Bu, mungkin saya akan minta bantuan guru lain seperti Pak Joko atau Bu Pohon yang sudah ahli dalam pembuatan media pembelajaran, yang sudah menguasai IT seperti orang menguasai PowerPoint, apalagi sekarang ini ada Canva ya Bu ya. Ya paling itu yang bisa saya lakukan Bu. Iya, baik. Jadi Bapak akan melakukan kolaborasi dengan teman rekan-rekan di sekolah ya Pak ya? Iya betul. Benar Bu, saya akan berkolaborasi terlebih dahulu dengan guru-guru untuk membantu saya dalam melaksanakan mentoring tersebut Bu, karena nggak bisa saya lakukan sendiri itu Bu. Ya, baik Pak, kita sudah berada di akhir sesi pembicaraan hari ini. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bapak ke depannya. Apakah Bapak berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin, Kita amin, amin. ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa sih yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita pada hari ini? Ya selama perbincangan ini, saya mendapatkan gambarannya tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru senior kita ini Bu, untuk mengubah media pembelajaran mereka Bu, sehingga mereka bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, bervariatif gitu, dengan metode mentoring terlebih dahulu Bu. Baik, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti minggu depan. Kita ngobrol lagi ya Pak, ya tentang apa yang sudah kita lakukan ya Bapak ya. Iya Ibu, baik Ibu, siap. Terima kasih Bu, terima kasih banyak, Ibu sudah banyak membantu sehingga saya Bu saya bisa menemukan solusi-solusi dalam menghadapi permasalahan ini Bu. Terima kasih banyak. Mungkin kita ketemu lagi lain kali Bu Seti untuk pembahasan yang selanjutnya. Baik Pak. Terima kasih banyak Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana hasil dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama Guci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu. Nah, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Nah, pertanyaannya pertama, yaitu apa saja nih yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi selama coaching? Saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut Bu, untuk menemukan solusi permasalahannya. Oh, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya? Iya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirtanya. Iya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ya, ada beberapa catatan Bu. Tadi Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Kuci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Kuci, kemudian juga Ibu sudah mengarahkan Kuci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, dan juga Ibu tadi sudah berhasil untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang ada pada diri si coaching. Nah, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan lancar dan baik ya Bu. Nah, oke, jadi saya juga tadi sudah mendengar nih percakapan Ibu dengan si coaching. Ibu fokus ya, Ibu sudah fokus terhadap coaching. Seharusnya di situ Ibu juga sudah ada present, ada atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Nah, Ibu kata kuncinya juga, kata kunci yang disampaikan oleh si coach juga sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu
berikan kepada si coaching. Nah, luar biasa ya Ibu ya. Apa yang udah Ibu berikan pada proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Bu, boleh Bu ya? Ya, Nah, boleh, jadi boleh. untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami, memahami ya Bu ya, alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik gitu. Ya, baik Ibu ya, luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu akan memahami lagi ya alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Kemudian baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Dan saya akhiri sampai di sini ya Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama